Selamat datang para peserta kompetisi sains nasional tingkat provinsi khususnya pada bidang informatika tahun 2020. Oke, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya mengerjakan soal-soal bidang informatika pada kompetisi sains nasional tingkat provinsi secara online tahun 2020. Oke, saya mengasumsikan bahwa kalian sudah bisa berhasil login ke dalam sistem. Nah, sebelum bisa mengerjakan soal-soal yang dimunculkan, pastikan bahwa kalian memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah kalian sudah mendownload fakta integritas, kemudian mengisinya, menandatanganinya, kemudian diberikan materai 6000. Setelah itu, kalian scan dan selanjutnya kalian upload ke dalam pengumpulan fakta integritas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalian harus sudah mengupdate informasi terkait dengan email pribadi pada profil. Cara untuk melihatnya itu adalah kalian klik tombol ini, kemudian pilih profile, kemudian pilih edit profile, ubah profile, ya ini, kemudian lihat yang paling bawah. Yang paling bawah pastikan bahwa kolom ini sudah terisi. Kalau kolom ini belum terisi, maka kalian tidak bisa mengerjakan soal. Oleh sebab itu, sebelum mengerjakan soal, pastikan ini diisi. Setelah ini diisi, baru kemudian klik perbaharui profil. Nah, setelah kalian memperbarui profil dengan mengisi email pribadi, sekarang kita masuk ke dalam halaman beranda untuk bidang informatika. Nah, untuk bidang informatika, silakan masuk ke dalam halaman beranda bidang informatika. Nah, di sini kalian akan melihat dua bagian. Bagian yang pertama ini adalah bagian petunjuk dan informasi, dan bagian yang kedua ini adalah bagian soal. Oke, kita akan cek dulu untuk bagian petunjuk. Khusus untuk KSNP tahun 2020 bidang informatika, kita soal-soal yang diberikan itu akan mengandung atau akan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A, yaitu analitika dan logika, serta bagian B, yaitu problem solving. Untuk bagian A, analitika dan logika, ini akan terdiri dari 10 soal isian singkat yang jawabannya itu harus diisi pada kolom isian yang sesuai dengan petunjuk soal. Nah, kemudian kalau di petunjuk soal itu diminta jawaban dalam bentuk angka, maka kalian harus menjawab dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk huruf, berarti harus menjawab dalam bentuk huruf. Kalau kalian menjawab tidak sesuai dengan petunjuk soal, maka itu tidak bisa dan tidak akan diterima oleh sistem. Nah, untuk seleksi nantinya, soal analitika dan logika ini akan terdiri dari 10 soal isian singkat. Kemudian untuk bagian B ini adalah problem solving. Jadi untuk problem solving ini akan terdiri dari beberapa deskripsi cerita. Untuk uji coba ini akan ada 2 cerita, tapi untuk seleksi nantinya akan ada 6 cerita yang masing-masing berisi beberapa soal isian singkat dan 1 soal programming. Jadi setiap cerita itu nanti akan ada soal isian singkatnya dan ada soal programmingnya. Untuk soal isian singkat, silakan dijawab sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Dimintanya itu apa. Sedangkan untuk yang membuat program, ini silakan dibuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C, C++ atau Pascal. Kemudian file bahasa pemrograman ini, file setelah dikerjakan, filenya itu diupload ke dalam sistem, ya, pada bagian soal bagian B, seperti itu ya. Nah, untuk file yang diupload, pastikan filenya itu harus .cpp, .c ataupun .pas. Selain 3 file ini, maka akan ditolak oleh sistem. Kalau kalian menggunakan C++, maka .cpp. Kalau menggunakan C, .c. Sedangkan kalau menggunakan Pascal, harus .pas. Nah, yang perlu menjadi perhatian itu adalah setiap bagian soal itu hanya bisa dikerjakan sekali kalau kita sudah menyatakan selesai. Seperti itu. Dan urutannya, kita harus mengerjakan soal bagian A terlebih dahulu, kemudian disubmit. Setelah disubmit, baru kita bisa mengerjakan soal bagian B. Nah, kalau bagian A tidak dikerjakan tapi waktunya sudah lewat, maka kita sudah tidak bisa lagi mengerjakan soal bagian A, tetapi kita masih bisa mengerjakan soal bagian B. Tetapi memang soal bagian B itu harus dikerjakan setelah soal bagian A. Nah, sekarang kita akan coba untuk soal bagian A ya. Caranya itu adalah kita klik icon ini, klik link ini, soal bagian A, analitik dan
dan logika, dan untuk mengerjakan soal ini maksimal waktunya itu adalah 30 menit sesuai dengan petunjuk yang ada pada soal bagian A. Nah, setelah mendapatkan ini, silakan untuk mengerjakan soal mulai tekan tombol mencoba kuis sekarang. Kemudian nanti akan ada tombol konfirmasi, akan ada jendela konfirmasi yang menyatakan bahwa apakah kita yakin untuk mengerjakan soal ini. Kalau kita yakin, kemudian kita menekan tombol start item, artinya waktu pengerjaan itu akan berjalan. Tapi kalau kita tidak yakin, batal, ya sudah, berarti kita bisa mengerjakan ketika kita sudah yakin. Nah, sekarang kita akan coba start item, kemudian nanti langsung akan muncul soal-soal pada bagian A. Nah, sebelum kita bisa menjawab soal bagian A, mohon diperhatikan di sebelah kanan ini ada navigasi soal. Jadi di sini akan ada angka 1 sampai 10 yang artinya ini adalah soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada waktu tersisa itu adalah 29 menit. Dan ini akan terus berubah sesuai dengan waktu yang tersisa seperti itu. Nah, kalau kita ingin melakukan navigasi menjawab soal ke-5, kita tinggal klik saja soal 5. Atau kalau kita ingin kembali ke soal 1, kita kembali ke soal 1 seperti itu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawab soal, silakan baca soal yang diberikan, kemudian lihat petunjuknya. Di sini petunjuknya itu adalah tulis jawaban dalam bentuk satu kata saja. Berarti artinya kita hanya boleh menulis atau menjawab dalam bentuk kata, tidak boleh angka. Jadi di sini saya menjawab misalnya adalah Kamis seperti itu. Kamis itu satu kata. Tidak boleh kita menjawab Kamis dan Rabu karena ini bukan dalam bentuk satu kata ya. Jadi kita jawab Kamis, selesai, kemudian kita simpan dan lanjutkan. Jadi simpan dan lanjutkan ini artinya kita menyimpan jawaban kita untuk soal ini, kemudian kita membuka soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada petunjuk bahwa jawaban itu harus dalam bentuk angka saja. Oleh sebab itu kita perlu menjawab dengan angka. Misalnya 7, kemudian selanjutnya saya jawab misalnya ini adalah 8, kemudian yang ini 9, kemudian yang ini misalnya kita nggak tahu jawabannya ini, kita tidak tahu jawabannya, kita bisa langsung skip saja, simpan dan lanjutkan. Maka nanti di soal nomor 5 itu tidak ada tanda bahwa soal ini sudah dikerjakan. Kalau soal sudah dikerjakan, tandanya seperti ini, tapi kalau belum dikerjakan, tandanya seperti ini. Itu. Kemudian kita isi 6, kemudian kita lihat halaman sebelumnya. Halaman sebelum berarti soal nomor 5, berarti kita ngisi misalnya ini ada 7. Kemudian di sini kita isikan 6, kemudian kita isikan 8 misalnya, kemudian ini kita isikan 10, dan soal nomor 9 kita isikan misalnya ini 11. Kemudian soal terakhir, soal nomor 10 ini kita isikan dengan angka 6 seperti itu. Nah, setelah kita menjawab semua soal, maka nanti kita bisa memutuskan apakah kita sudah yakin dengan semua jawaban yang kita isi di dalam setiap soal. Kalau sudah yakin, silakan klik tombol mengakhiri tes ini. Yang mengakhiri tes ini, kemudian nanti kalian akan dimunculkan summary bahwa semua jawaban itu sudah disimpan mulai dari soal 1 sampai soal 10. Nah, kalau kalian sudah yakin dengan jawaban ini, silakan menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Tapi kalau belum yakin, silakan kembali menjawab soal seperti itu. Nah, asumsikan kita sudah yakin, maka kita hanya klik menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes, maka nanti akan ada muncul jendela konfirmasi lagi dan kita klik sekali lagi menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Nah, setelah kita menyimpan jawaban, maka langsung akan dimunculkan summary dari jawaban kita. Nah, di sini artinya adalah kita sudah mengerjakan soal bagian A. Dan ketika kita sudah mengakhiri tes bagian A, maka kita sudah tidak bisa lagi menuju ke soal bagian A. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya waktunya sudah habis tapi kita belum selesai mengerjakan semua soal pada bagian A? Maka jawaban-jawaban yang sudah tersimpan untuk soal-soal yang sudah ada jawaban itu akan otomatis disubmit ke sistem. Sedangkan soal-soal yang belum dijawab, maka itu akan kosong seperti itu ya. Nah, setelah kita mengerjakan soal bagian A, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mengerjakan soal bagian B. Kita back to the course, dan setelah itu kita klik link uji coba soal bagian B untuk problem solving. Nah, untuk mengerjakan soal bagian B ini waktunya itu adalah 60 menit.
ya 60 menit. Dan untuk soal uji coba ya, untuk aslinya untuk sesi nanti itu adalah 180 menit dikurangin dengan waktu yang kita gunakan ketika kita mengerjakan soal bagian A. Jadi kalau seandainya soal bagian A kita mengerjakan adalah 20 menit, berarti untuk soal bagian B ini kita akan mendapatkan sisa waktu selama 160 menit. Kalau di soal bagian A kita mengerjakan waktu selama 50 menit, maka waktu yang tersisa untuk soal bagian B itu adalah 130 menit. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk soal bagian B. Kemudian kita klik mencoba kuis sekarang. Kemudian nanti akan ada jendela konfirmasi dan kita mulai klik start attempt. Nah, setelah start attempt maka akan muncul soal-soal bagian B. Nah, di dalam soal bagian B, setiap halaman akan terdiri dari satu deskripsi cerita, kemudian beberapa soal isian singkat, dan terakhir satu soal programming. Dan ini adalah satu kesatuan. Jadi, silakan kalian baca deskripsi soal yang diminta, kemudian kalian jawab soal isian singkat dengan cara mengisi isian yang ada. Nah, jangan lupa untuk menjawab ini disesuaikan dengan petunjuk. Jadi kalau petunjuknya di sini jawab dengan bentuk angka saja, maka kita harus menjawab dengan bentuk angka. Seperti itu. Kalau ini juga sama bentuk angka saja, berarti kita menjawab dalam bentuk angka, misalnya seperti ini ya. Dan kemudian untuk soal programming silakan baca permintaan dari soal. Kalian harus mengerjakan soal pemrograman dengan format masukan seperti apa dan format keluaran seperti apa serta batasannya seperti apa. Nah, di dalam ketentuan lain perlu diperhatikan bahwa ketika kalian mengerjakan pemrograman dengan bahasa C++, maka wajib hukumnya untuk menyimpan file dengan nama B1 CPP. Ini disesuaikan dengan nama deskripsinya. Karena deskripsinya adalah B1, berarti ini harus B1.cpp. Kemudian kalau kalian mengerjakan soal menggunakan bahasa C, maka ini harus B1.c. Kalau mengerjakan soal menggunakan bahasa Pascal, maka filenya itu harus bernama b1.pas. Selain 3 nama ini, maka sistem akan menolak seperti itu. Nah, untuk menjawabnya, silakan klik ini. Nah, kemudian klik ini. Setelah klik ini, silakan upload a file. Nah, setelah upload file, pilih choose file dan pilih file pemrograman yang sudah kalian buat. Jadi kalian silakan pilih file pemrograman, kemudian setelah dipilih, kemudian selanjutnya kalian memilih ini open, kemudian di sini akan muncul soal b1.pas. Kemudian upload this file. Nah, tunggu sebentar, maka nanti akan muncul hasilnya adalah b1.pas. Ini artinya jawaban sudah diupload. Tapi kita perlu menyimpan. Cara menyimpannya itu adalah dengan menekan tombol simpan dan lanjutkan. Nah, ketika kita menekan tombol simpan dan lanjutkan, maka kita akan dihadapkan pada soal deskripsi soal yang kedua, yaitu soal B2. Di soal B2 ini sama, untuk soal pemrograman kalian harus menjawabnya itu dengan file name b2.cpp atau b2.c atau mungkin b2.pas. Sedangkan untuk soal isian singkat ini silakan kalian isi sesuai dengan petunjuk soal yang ada. Nah, nantinya akan ada 6 halaman di mana masing-masing halaman itu akan terdiri dari deskripsi soal, pertanyaan isian singkat dan juga pertanyaan soal programming. Nah, setelah kalian yakin dan sudah menjawab semua soal yang ada di bagian B, silakan kalian tekan tombol mengakhiri tes ini. Kemudian nanti akan ada muncul informasi soal-soal mana saja yang sudah dijawab dan soal mana saja yang belum dijawab. Kalau seandainya kita belum menjawab soal, maka akan ada muncul informasi seperti ini. Tapi kalau seandainya kita sudah yakin ingin mengakhiri soal bagian B, maka kita hanya cukup menekan tombol menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Kemudian akan muncul tombol konfirmasi. Silakan klik sekali lagi menyimpan semua jawaban. Nah, setelah mengklik ini, maka kalian sudah selesai mengerjakan soal bagian B. Nah, di sini untuk mengerjakan soal bagian B,
ini finish ya. Ini artinya itu adalah kalian sudah selesai dan sudah tidak boleh lagi mengerjakan soal bagian B maupun soal bagian A. Sekarang kita kembali kepada halaman beranda, dan di sini artinya ini sudah ada informasi bahwa kalian sudah mengerjakan soal bagian A dan bagian B. Mungkin itu saja petunjuk bagaimana cara mengerjakan soal bagian A dan bagian B. Selamat mengerjakan uji coba, selamat mengerjakan seleksi, semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.